Kapolri saya tidak merujuk kepada petunjuk presiden, karena petunjuk presiden seharusnya cukup dengan kata-kata lakukan proses hukum secara transparan, adil, sesuai dengan hukum yang ada, profesional. Tidak perlu ada kata-kata terbuka, terbuka terbatas, tapi tertutup plus menghadirkan teman-teman dari Ombudsman, Komisi 3, Kompolnas, dan Kejaksaan. Tahap ini tidak pernah ada Kejaksaan biasanya. Baik, tapi sebenarnya benar apakah ada pengaruhnya karena kasus ini adalah Pak Ahok sebagai terlapor dan kemudian sebagai pelapor ini masif, Bang Nasrullah. Karena video mengenai Al-Maidah 51 ini kemudian menyebar secara viral. Jadi bisa saja kemudian bisa sebagai terlapor. Sehingga kemudian jikalau kemudian terlapor dan pelapor saja kemudian hadir sementara ini kasusnya begitu masif. Sehingga kemudian memang perlu kasus gelar perkara yang terbuka digelar di sini. Kalau gelar perkara dalam tahap penyelidikan yang menghadirkan pelapor dan terlapor selama ini berjalan memang seperti itu apa adanya. Silahkan mereka berdebat di dalam. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dengan menghadirkan pihak dari Ombudsman, Komisi 3, dan Kompolnas berikut nanti kalau nggak salah Kejaksaan. Tapi kalau Kejaksaan pasti diam. Yang repotnya menjadi permasalahan adalah kalau di dalam gelar perkara itu belum selesai keputusannya, bahkan pihak yang hadir di situ yang terlibat memberikan petunjuk, periksa ini lagi, dengar ini, pertajam di sini. Tiba-tiba mereka keluar, maaf, yang dari Kompolnas, Ombudsman, Komisi 3, konferensi pers. Maaf, santai. Oke, alhamdulillah kan. Terus kalau begitu konferensi pers, apa yang terjadi? Perkara belum selesai yang harus diperdalam lagi, opini sudah terbentuk. Iya, boleh. Oke, yang paling penting selain kemudian nanti akan hadir terlapor pastinya dengan pelapor, saksi ahli yang kemudian hadir ya. Bagaimana kemudian kepolisian memilih saksi ahli yang pasti harus kredibel, tidak cacat hukum, bahkan juga tidak memihak ya di sini. Saksi ahli itu kan jelas karena keahliannya, pendidikannya, apalagi dia sudah aktivitasnya di masyarakat maupun di universitas perguruan tinggi dan lain-lain, riset, kemudian banyak buku-buku yang dia buat, itu kompetensinya masuk. Nah, saksi ahli yang kita hadirkan dalam gelar perkara nanti ada tiga kategori. Saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, saksi ahli agama. Dari penyidik ini bisa mengambil saksi ahli yang dia rasakan kompetensinya masuk di bidang itu. Kemudian saksi ahli yang lain ada. Jadi dari pelapor maupun terlapor kita berikan ruang untuk mengambil saksi ahli yang menguntungkan, yang mereka anggap bagi dirinya. Ya, itu juga kita ambil, kita periksa. Ya, nanti akan dihadirkan juga dalam gelar perkara. Pak Rikwanto, karena opini publik sudah terbentuk sedemikian rupa, ada tidak sih kemudian saksi ahli yang dihadirkan dari luar negeri kayak kasus Jessica kan ada banyak tuh, diharapkan supaya tidak terpengaruh ya dengan opini publik yang sudah tercipta, gimana Pak? Ya, itu bisa saja. Tapi akan apabila ada yang saksi ahli yang hadir dari pihak-pihak terlapor, pelapor maupun penyidik bisa saja. Bisa saja ya. Tapi selama ini saya belum dengar ya. Itu bisa saja. Kan semua ingin sampai detail, sampai dia yakinkan apa yang dia inginkan mendapatkan itu. Namun dalam prakteknya kan semua argumen-argumen yang muncul dalam gelar perkara nanti akan diuji kan. Sejauh mana yang paling mendekati apa yang dimaksud itu. Pak, dengan saksi ahli yang begitu banyak butuh berapa lama Pak? Sebenarnya Presiden menginstruksikan 2 pekan harus selesai. Ya, kita memang batasi ya. Jadi jangan debatable terlalu panjang juga. Jangan nanti ada yang bukan bicara pokoknya, tapi ceramah malah. Itu juga nanti ada pimpinan gelar yang akan memimpin itu mengatur. Ya, sidang Jessica 24 kali sidang ya Pak ya. Cukup ya. Oke, nah Bang Nasrullah gini kan kemudian paling penting adalah pemilihan saksi ahli. Dari hukum pidana bagaimana kemudian mengkritisinya agar saksi ahli ini benar-benar tidak terjamah atau mungkin tidak terpengaruh ya dengan opini publik ya? Ya, saya pertama ingin katakan begini. Saya rasa ahli tidak perlu dihadirkan di dalam gelar. Karena apa? Justru membahayakan gelar itu sendiri. Karena terjadi perdebatan para ahli nanti. Ahli itu kan sudah memberikan keterangan ada di dalam BAP. Ya, BAP itu saja yang dipaparkan oleh penyidik.
ahli A, setelah kami bertanya ini jawabannya seperti ini, ahli B jawabannya seperti ini, ahli C seperti ini. Cukup gitu kan dipaparkan kepada yang hadir. Tidak perlu di situ lagi debat, kecuali nanti untuk dipertemukan bersama, silakan. Tapi kalau tidak di dalam konteks gelar, itu saya demikian pendapat saya ya. Tapi nah kemudian yang terpenting dalam perkara penistaan agama selama ini saya merujuk kepada selama ini sudah kasus penistaan agama, ya. Kunci dari ahli itu 3. Tadi yang sudah disampaikan, ahli bidang agama selama ini selalu dipakai pendapat MUI. Ya. Nah, makanya sangat tepat ketika Pak Kabar Eskrim awal kasus ini buat laporan, polisi tentu belum bisa menentukan sikap karena polisi harus mendengar terlebih dahulu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau pendapat Majelis Ulama Indonesia. Maka itu sudah sangat tepat. Nah, baru dalam kasus ini terjadi degradasi pendapat atau fatwa MUI. Tidak lagi merujuk kepada fatwa MUI. Oke, no problem. Saya percayakan kepada polisi, tapi selama ini itu yang dipakai. Yang kemudian ahli bahasa. Apakah kalimat itu mengandung penistaan? Bagaimana menerjemahkan kalimat itu? Dia tidak menentukan penistaan apa tidak. Yang ketiga adalah ahli hukum pidana. Biasanya akan ditanyakan kalimat apa yang dimaksud dengan sengaja, ya, atau apa yang dimaksud dengan maksud. Kalimat di dalam pasal itu selain setiap orang ada unsur dengan maksud. Penistaan, apa makna penistaan? Ya, nah di situ itu umumnya pertanyaannya dipertajam. Nah, saya sangat menentang apabila ahli agama dihadirkan untuk menerjemahkan, memberi tafsir Al-Maidah 51. Karena nanti dibahas sesaat lagi Bang Nasrullah. Kenapa kemudian ahli agama tidak boleh dihadirkan dalam gelar perkara khusus mengenai mencari pengetahuan lebih lanjut mengenai Al-Maidah ayat 51? Tapi sesaat lagi ya, apa kabar Indonesia malam akhir pekan akan kembali bersama Anda. Baik, tadi Bang Nasrullah sudah menarik bahwa dalam gelar perkara ini tidak boleh menghadirkan ahli agama yang menafsirkan Al-Maidah 51. Maksudnya apa ini Bang Nasrullah? Jadi gini, coba dibayangkan nanti jika dihadirkan ahli agama A memberi penafsiran terhadap Al-Maidah 51 itu, bahwa ulama A memberikan tafsiran X, nanti hadir ulama B menafsirkan Y, dihadirkan lagi ulama C ditafsirkan Z. Coba bayangkan terkotak-kotaknya pendapat umat Islam di dalam. Nanti yang ada justru berubah pertempuran para ahli tafsir Al-Maidah. Tidak kontekstual ya, itu kan tidak kontekstual. Oleh karena itu saya katakan jangan bergeser ahli agama itu ketika merujuk kepada tafsir Al-Maidah. Itu tidak boleh terjadi. Terakhir dari Ombudsman seperti apa melihat ini, Pak Laude? Saya kira memang ini harus hati-hati betul dalam menyikapi ini, karena sekali lagi ini sudah melibatkan publik yang luar biasa. MUI sudah mengeluarkan pendapatnya bahwa ini penistaan agama, dan ini yang harus diuji apakah ini persoalan nanti teman-teman di kepolisian itu akan melihat apakah masih absah pendapat MUI ini dibawa ke ranah hukum positif. Itu jadi problem tersendiri. Jadi menurut saya memang gelar perkara nanti akan mencoba, ya ini akan bersifat dilematis juga bagi polisi. Tapi bagi kami di Ombudsman sebetulnya jangan sampai kelak ke depan semakin mengacaukan pelayanan publik kita. Ingat bahwa demo besar-besaran itu telah menjadikan pelayanan publik terganggu, tersedotnya anggaran publik, dan pada tingkat tertentu ada tersekat-sekat lagi komunitas bangsa ini. Terakhir, Pak Rikwanto melihatnya seperti apa ini agar masyarakat lebih adem ya, meskipun 2 hari lagi kita ada gelar perkara terbuka terbatas? Ya, kita melaksanakan gelar perkara itu dalam konteks penyelidikan ya. Masyarakat harus meyakini proses ini benar, proses ini on the track, proses ini proporsional dan transparan. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya meyakini itu debatable-nya bukan face to face ya. Antara ahli dengan ahli itu masing-masing debat. Itu semua arahnya ke pimpinan gelar perkara. Kemudian yang banyak nanti didebatkan itu adalah perkataan saudara Ahok.
Baik, ya, terima bukan kasih. tafsirnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rikwanto, terima kasih Pak Lewadi, terima kasih juga Bang Nasrul. Intinya adalah kita lihat bagaimana kemudian gelar perkara terbuka dan terbatas seperti apa. Yang pastinya adalah supaya publik lebih jelas melihat kasus penistaan agama ada perbuatan hukum atau tidak. Saya Caca Anissa, menutup Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Selamat malam, sampai jumpa.